Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sengaja membakar lahan di Kabupaten Musirawas, 4 orang ditangkap polisi. 1 orang pemilik lahan ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan di halaman Mapolresta Palembang ditertibkan. Sambut Hari Kebaya Nasional, 1.000 perempuan di Kota Palembang ikuti parade kebaya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi tambang batubara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara sebesar 555 miliar rupiah. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang batu bara di Kabupaten Lahat periode tahun 2010-2014. Mereka terdiri dari 3 pejabat di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat dan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta yang merupakan petinggi dari PT Andalas Bara Sejahtera atau ABS. Keenamnya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Pak Jo dan Lapas Merdeka Palembang. Kasus dugaan korupsi ini terkait permasalahan izin usaha pertambangan tahun 2010 hingga 2014 di Kabupaten Lahat. Dampak dari izin yang diberikan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara sebesar 555 miliar rupiah. Tindak pidana korupsi pengelolaan tambang pada izin usaha pertambangan, operasi produksi PT Andalas Bara Sejahtera, bahwa para tersangka yang merupakan para pengurus dari PT ABS, yaitu secara bersama-sama dan sepakat melakukan kegiatan tambang di luar izin usaha pertambangan operasi produksi miliknya, yaitu izin usaha pertambangan yang masuk ke wilayah izin usaha pertambangan milik PT Bukit Asam. Kemudian untuk tersangka saudara BM, saudara SH dan LD yang merupakan pihak ASN dari Kabupaten Lahat, mereka selaku pelaksana inspeksi tambang telah menyalahgunakan kewenangan. Status tersangka ditetapkan setelah Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan terhadap 44 orang saksi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah kendaraan yang parkir secara sembarangan di halaman Mapolresta Palembang ditertibkan. Peringatan ini diberikan untuk memberi efek jera kepada pemilik kendaraan. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir secara sembarangan ditertibkan pada Senin pagi. Petugas Propam Polresta Palembang ini berkeliling ke seluruh halaman Polrestabes Palembang. Jika ditemukan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, petugas langsung mengempeskan rodanya. Tindakan tegas petugas ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pemilik kendaraan. Pasalnya kendaraan yang parkir secara sembarangan dapat mengganggu pelayanan di Polrestabes Palembang. Padahal para pengunjung yang datang ke Polrestabes Palembang telah disiapkan beberapa kantong parkir. Dapat parkiran misalnya posisi kendaraan salah, dapat parkir salah, maka akan kami tindak langsung. Kendaraan tersebut akan kami gembosi. Ada berapa banyak bang tadi bang? Untuk sementara ini ada 7 kendaraan R2 yang kami gembosi karena posisi parkir maupun tempat parkir tidak sesuai dengan ketentuan. Bang, sama ditempel apa itu bang di situ bang? Di joknya bang? Ya kami tempeli, ya masih tetap kami ada katanya maaf.
Anda salah parkir. Nah, jadi kalimat maaf itu tetap kita laksanakan. Bang, diharapkan kepada anggota mungkin masyarakat yang masuk Polrestabes Palembang gimana Bang parkirnya Bang? Himbauannya Bang. Untuk masyarakat apabila masuk ke Polrestabes Palembang, tolong sudah ditentukan tempat-tempat parkir agar dilaksanakan tempat parkir. Untuk anggota kita sendiri, SOP sudah kita sebar, berarti mereka sudah tahu tempat-tempat parkir. Pada penertiban kali ini, sebanyak 7 kendaraan roda 2 dikempesin banyak oleh petugas Propam Polrestabes Palembang. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sampai tak ada lagi kendaraan yang parkir secara sembarangan di halaman Mapolresta Palembang. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 10 guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima penganugerahan sebagai guru inovatif dari Dinas Pendidikan karena dinilai berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan. Mereka akan mewakili Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengikuti ajang yang sama di tingkat provinsi. Beliau bertiga selaku Dewan Juri. Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar lomba guru inovatif tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lomba ini sebagai bentuk penghargaan kepada para guru yang sudah menunjukkan dedikasi dan kreativitas yang tinggi dalam mengajar. Mereka juga berkontribusi signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam lomba ini, guru menggunakan teknologi untuk menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan bidang dan mata pelajaran yang diberikan. Dari 121 guru yang mengikuti seleksi, terpilih 10 orang guru sebagai guru inovatif. Nantinya mereka akan mewakili Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengikuti lomba serupa tingkat provinsi. Jadi acara kami pada hari ini adalah penganugerahan inovatif tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten ini akan kami pilih untuk mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional untuk mencari guru-guru inovatif untuk masa depan. Ya, inovatif Pak ya? Iya. Kalau dulu hampir sama dengan teladan. Ya, tapi ini karena perkembangan dengan Merdeka Belajar, jadi guru yang banyak punya gagasan dan inovasi. Nilainya seperti apa itu? Ada juri. Ada jurinya? Ya, jadi tidak ada juara 1 sampai juara, tapi ada finalis sampai 10 tadi. 10? Ya. Nanti ikut di provinsi juga mereka? Iya, tidak seluruhnya ikut. Seluruhnya ikut? 121 itu, sampai tingkat nasional. September, provinsi, tingkat nasional saja. Penganugerahan guru inovatif ini diharapkan dapat memotivasi para guru dalam menciptakan iklim yang lebih dinamis dan kreatif di lingkungan sekolah. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sambut Hari Kebaya Nasional, 1000 perempuan di Kota Palembang mengikuti parade kebaya dengan menggunakan pakaian kebaya. Emak-emak ini berpose layaknya model mengitari kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang. Seribu perempuan berjalan di atas panggung dengan diiringi musik tanjidor. Kegiatan ini berlangsung di Benteng Kuto Besak, Kota Palembang. Semua peserta mengenakan pakaian kebaya. Parade dimulai dari pelataran Benteng Kuto Besak mengitari kawasan benteng hingga Tugu Iwak Belido, lalu kembali ke titik awal. Kegiatan ini diikuti oleh emak-emak yang tergabung di sejumlah organisasi kewanitaan yang ada di Kota Palembang. Dengan diadakannya peringatan tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih bangga dalam mengenakan kebaya. Dalam rangka Hari Kebaya Nasional, kami Perempuan Indonesia Maju melaksanakan di Kota Palembang karena kita seluruhnya live streaming seluruh Indonesia. Karena kebudayaan kita berpakaian kebaya itu hampir menghilang. Itu pertama kali Hari Kebaya Nasional. Untuk pesertanya sendiri Bu, ada berapa banyak yang terlibat Bu? Alhamdulillah yang terlibat ada 1000 perempuan wanita berkebaya. Terdiri dari 18 kecamatan, ada 360 orang, ada dari BKW, ada 43 komunitas, dan ada komunitas-komunitas lainnya yang ada di Kota Palembang, dan khususnya di Kota Palembang. Tadi kegiatannya apa saja Bu? Hari ini kita kebaya berparade
live streaming seluruh Indonesia, dan LD bersama dari Dharma Wanita, dan Poco-Poco bersama dari Pokpi Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan Banyu Asin. Kegiatan serupa juga dilakukan di 8 kota lain yang ada di tanah air. Hari Kebaya sebelumnya diusulkan oleh Perempuan Indonesia Maju dan ditetapkan diperingati setiap tanggal 24 Juli. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.